Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya anak-anak, kita belajar santai bersama Bunita. Kali ini kita belajar tema 3, subtema 1, peduli terhadap makhluk hidup. Kelas 4, semester 1, pembelajaran ke-1. Sebelum kalian mulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan loncengnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ditanam di lahan sementara. Bibit-bibit telah siap ditanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi tadi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Dari bacaan di atas timbullah sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan di atas? Bacaan di atas merupakan tahapan pertumbuhan tanaman padi. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat di Indonesia ya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Pertanyaan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh ya? Ada yang tahu kira-kira padi dapat tumbuh di daerah mana? Ya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut dapat tumbuh? Tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Coba kalian perhatikan tabel diagram berikut. Ini tugas kalian isi untuk tahapan yang pertama, direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan yang sementara. Kemudian biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, berwarna kuning. Berdasarkan diagrammu, bagian mana yang penting? Mengapa? Apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah?
Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Nah, ini anak-anak, beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat di Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, gambar pantai. Gambar yang kedua, dataran tinggi. Gambar yang ketiga, dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah, permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk dicatat ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan, dan juga di-share ke teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar santai bersama Bu Nita. Bye-bye.